Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Maimun? Alhamdulillah. Lama tak bersua. Sehat. Iya, ini berat ya Ustaz topiknya ekonomi. Wah, ini utang. Economic Ya, bedanya. Economic Value Times itu dia digunakan dengan bahasa yang memang biar kita lebih menarik untuk mendengarkan tausiah sore ini. Benar. Ka, Baik Ustaz. ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Nah, hari ini sebenarnya fenomena ini sudah sering terjadi Bang Maimun dalam tatanan kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Pada saat misalnya Bang Maimun memberikan pinjaman kepada seseorang, katakanlah misalnya 1 juta, nanti Bang Maimun akan menghitung 1 juta tersebut dengan harga yang lebih mahal. Itu namanya yang dinamakan dengan sistem perbungaan. Nah, di dalam ekonomi Islam boleh enggak dan bagaimana sistem economic value of time? Waktulah yang berharga, bukan uang yang berharga. Time value of money itu adalah konsep di dalam ekonomi kapitalis. Ya, jadi kalau dalam ekonomi kapitalis, uang itulah yang membuat berharga. Nah, sedangkan di dalam ekonomi Islam, yang membuat berharga itu adalah waktu, bukan uangnya. Nah, ini yang harus kita bedakan antara dua prinsipil ini. Yang pertama dalam Islam itu dinamakan dengan economic value of time, bukan uang yang berharga. Time value of money. Nah, bagaimana konsepnya? Economic value time itu di dalam Islam disebutkan juga dengan beberapa ungkapan pepatah kata, misalnya seperti al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang, al-waktu kadain, waktu itu seperti hutang. Kenapa dikatakan sedain? Bahwasanya dain itu adalah hubungan antara yang atas dengan konektivitas antara atas dengan yang bawah, antara yang memberi dengan orang yang menerima. Nah, di dalam Islam sebenarnya yang paling berharga itu adalah waktu itu. Bagaimana seseorang di dalam Islam bisa mempergunakan waktu sehingga apa? Waktu itu bermanfaat dan bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi. Nah, salah besar apabila hari ini kita berasumsi bahwasanya uang 1 juta hari ini lebih berharga daripada uang 1 juta 1 tahun yang akan datang. Bukan uangnya yang berharga, tapi waktunya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bersumpah demi waktu, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini merupakan konsep di dalam Islam bagaimana kita harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, sehingga apa? Waktu yang kita lakukan itu, waktu yang kita habiskan itu bermanfaat untuk bisa menambah nilai ekonomi. Kalau tidak, maka dia akan sia-sia. Nah, di dalam ekonomi kapitalis itu mereka itu mengenal dengan uang memiliki nilai waktu. Seperti saya katakan tadi, uang 1 juta hari ini lebih berharga dari uang 1 juta yang akan datang di tahun yang akan datang. Contoh misalnya, Bang Maimun punya uang 1 juta. Kalau beli gorengan, itu jauh lebih berharga 1 juta hari ini dengan beli gorengan 1 juta nanti 1 tahun yang akan datang. Maka pada saat saya meminta uang sama Bang Maimun 1 juta, apa konsekuensinya? Konsekuensinya dalam ekonomi kapitalis, dalam ekonomi bukan Islam, maka harus dikenakan nilai bunga. Sehingga apa? Pinjam 1 juta, maka akan mengembalikan 1 juta 200, 500 atau 1 juta setengah. Nah, apa yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Ekonomi Islam yang dihitung itu adalah waktunya yang memiliki nilai. Kalau 1 juta hari ini saya buat usaha, maka ini akan bertambah usahanya, akan bertambah nilai ekonominya. Maka apa manfaat yang bisa saya ambil dan Bang Maimun ambil pada saat Bang Maimun memberikan uang 1 juta untuk saya? Katakanlah misalnya seperti laba. Nah, laba inilah yang harus kita yang namakan dengan sharing. Harus kita bagi dalam bentuk rasio. Sistemnya bisa musyarakah, bisa mudharabah, ataupun bisa apapun dalam konteks bagi hasil dalam Islam. Kalau misalnya keterlibatan saya dalam usaha ini misalnya 50%, Bang Maimun 50%. Ya, maka berapa nisbah bagi hasil yang kita sepakati? Mari kita sepakati bersama. Berapa Bang mau untungnya? Ini pertanyaannya. Berapa Bang Maimun kira-kira? Kalau misalnya Bang Maimun kasih modal untuk saya 1 juta, maka Bang Maimun minta berapa bagi hasilnya? Kalau labanya, dari labanya.
Oke, 50-50. Bulan pertama, pada saat saya menjalankan usaha, saya punya laba, katakan misalnya, laba usaha saya itu adalah 500.000. Maka kita bagi 250.000 untuk Bang Memon, 250.000 untuk saya. Itu kan? Nah, di bulan ketiga, di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat ternyata labanya itu bisa mencapai 1 juta. Maka nilai bagi hasilnya juga akan meningkat 500, 500, 500. Mana tahu di 1 bulan itu ternyata 0 labanya. Tidak ada. Nah, saya harus bilang apa? Bang Memon harus bilang apa? Harus terima. Karena konsekuensi kita pada saat kita melakukan menjalankan durasi waktu itu ada konsekuensi, ada laba, ada rugi. Nah, pada saat kita rugi itu dikarenakan apa? Misal katakan di bulan Ramadan kita tidak produksi. Pada saat Ramadan kita tidak bekerja misalnya seperti itu. Maka laba yang kita perolehi itu adalah 0. Maka konsekuensinya kita tidak ada bagi hasil. Ini yang kedua yang membedakan antara economic value time dengan time value of money. Ya, yaitu yang pertama dengan suku bunga, yang kedua dengan rasio. Kalau suku bunga tetap dia abang minta 10% ya kan per bulan, itu mau saya laba 1 juta, mau saya laba 10 juta, saya tetap tutupnya 10%. Nah, maka tidak fair. Walaupun seandainya kita rugi, misalnya saya rugi menjalankan usaha, saya juga harus nutup 10%. Itu yang tidak fair ya. Tapi kalau dalam Islam itu sangat fair. Nah, ini yang membedakan adalah apa yang terjadi pada saat seseorang itu melakukan prinsip economic value time. Dan yang ketiga yang dia dapati itu adalah maksimum maslahah. Kemaslahatannya itu akan penuh dia dapati. Berbeda dengan pada saat kita menerapkan konsep konsep yang kapitalis. Ya. Pada konsep kapitalis yang menggunakan sistem bunga, maka itu tidak bisa kita memaksimumkan masalahnya. Tapi di situ yang bisa dimaksimumkan itu adalah utility, kepuasannya. Contoh misalnya, pada saat kita mengambil pinjaman pada sebuah institusi keuangan dengan menggunakan sistem, yaitu sistem ribawi, ya kan, dengan time value of money, ya, yang dihitung uangnya yang berharga, maka apa yang terjadi konsekuensinya? Konsekuensi yang terjadi pada saat itu adalah seseorang itu dia tidak bisa menggunakan sepenuhnya modal tersebut. Kenapa? Harus potong administrasi, ya kan? Harus potong biaya semuanya, sehingga apa? Kalaupun modal 1 juta itu nggak bisa maksimal dia bisa gunakan. Sedangkan di dalam economic value of time ini dia akan maksimal pemanfaatannya. Ini hal yang membedakan antara pada saat seseorang itu menggunakan economic value of time dan time value of money. Nah, kalau kita melihat fenomena saat ini, Ya. masyarakat kita lebih mengikuti kapitalisme. Ya, benar sekali. Karena apa? Karena mereka tidak mendengarkan tausiah di RRI. Itu salah satunya. Maka ini sangat penting bagi kita, sekaligus bagi para pemirsa semuanya yang mendengarkan RRI. Ini kajian tentang ekonomi syariah ini juga bisa diikuti di channel YouTube Ustadz Damanhur Abbas. Kalau misalnya terlewat hari ini, boleh nanti dilihat kajian-kajiannya. Ini kita membahas tentang ekonomi makro Islam. Nanti di channelnya, di playlistnya itu ada ekonomi makro Islam. Kedepan nanti kita akan susun lagi silabusnya tentang ekonomi zakat, wakaf dan infak sedekah. Ini kita buat per kurikulum sehingga apa? Pembahasan ini tidak akan pernah terulang. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses pembelajaran yang terstruktur. Ya. Jadi berarti menurut ekonomi syariah, nanti bisa dikatakan barang langka ya, Ustaz, di daerah kita juga. Ya. Kalau kita melihat, misalkan ada seorang pengusaha ya yang ingin menanamkan modalnya, mungkin agak ribut ini. Apalagi kalau kita melihat ini orang yang ingkar janji, mungkin sekian, janjinya kan sering ini. Ya. Ini bagaimana? Apakah memang investor ini terlebih juga investor muslim yang memang tidak mau melakukan hal demikian atau memang takut rugi? Dan hal yang wajar karena setiap orang mau investasi itu kan nggak ada yang mau rugi deh Bang Memon. Nggak ada satu orang pun yang mau rugi. Jadi kenapa ini perlu kita sampaikan di RRI? Supaya apa? Supaya tersampaikan edukasi ini.
Jadi berulang kali kita katakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya tujuan kita mencari rezeki itu bukan mencari harta, tapi mencari berkah. Berapa banyak orang hari ini mempunyai harta kekayaan tapi dia tidak bisa tidur malam, ya kan? Susah tidurnya, tidak tenang dia tidurnya. Dan berapa banyak di antara orang yang hanya mempunyai kecukupan sehari-hari, namun dia bisa nyenyak tidurnya. Itu menandakan apa? Hatinya tenang. Dan saking tenangnya hati seseorang itu, nah orang muslim coba perhatikan. Begitu khatib naik atas mimbar, dia langsung tidur. Saking tenangnya. Saking tenangnya hati seorang muslim itu. Padahal di keramaian lagi naik khatib atas mimbar hari Jumat itu langsung ngorok dia. Begitulah tenangnya hati seorang muslim. Nah, apa konsekuensinya pada saat kita mengamalkan time value of money, ya? Maka ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Maka kita walaupun ini merasa berat di awalnya, maka kita harus menjalankan apa yang diperintahkan, yaitu mencari maksimum maslahah, yaitu dengan cara menjadikan economic value of time. Maka waktu hari ini jauh lebih berharga. Sehingga para sahabat itu sering menasihati sesama mereka itu dengan ungkapan hayya nu'minu sa'ah. Mari kita beriman 1 jam. Kaget ini yang dengarnya. Gimana beriman 1 jam? Berarti 1 jam ke depan gak usah beriman lagi. Bukan. Mari beriman 1 jam. 1 jam kali ini imannya jauh lebih baik daripada 1 jam yang di belakang. 1 jam ke depan itu imannya jauh lebih baik daripada 1 jam yang kita lewati ini. Inilah yang dinamakan dengan waktu yang bernilai. Bukan uang yang bernilai. Betul sekali. Maka uang itu tidak pernah disuruh tumpuk. Itu konsepnya di dalam Islam. Dan itu sangat jelas dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya sebuah ayat kaila yakuna dulatan baina aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya tertumpuk pada satu orang. Nah, kalau seandainya dia tidak menggunakan uang tersebut, maka apa terjadi? Dia harus mengeluarkan zakatnya. Sehingga apa? Dia akan habis hartanya. Tapi kalau seandainya harta tersebut ya dimanfaatkan sesuai dengan ruang waktu, maka dia terus akan berkembang, akan terus berkembang. Dan kita sudah melakukan penelitian. Dari 100 responden yang kita tanyakan, itu 99% mereka itu semuanya usaha mereka itu berhasil dan berkembang setelah mereka membayar zakat, setelah mereka bersedekah. Tidak ada satupun orang yang bersedekah itu usahanya bangkrut. Ini yang harus kita pahami dan harus kita yakini. Kenapa kita begitu yakin dengan janji-janji dan teori-teori yang dibuat oleh manusia? Sedangkan Allah sudah memberikan teori, panduan, guideline kepada kita agar apa? Agar kita tidak tersesat di tengah keterang benderangan. Ini yang paling bahaya. Orang tersesat di gelap gulita, ya, tapi umat Islam sesat di dalam terang benderang. Ini yang paling bahaya. Berarti kalau kita melihat Ustaz menarik, tadi Ustaz mengatakan, nah kalau memang tidak ada investor, masyarakat kita juga bantu dengan perbankan. Sistem perbankan juga saat ini ya masih ragu-ragu Ustaz. Kredit syariah mungkin hanya namanya saja, namun praktek dalamnya ya kayak Ustaz katakan tadi mungkin masih jauh ya dari harapan. Kalau bank syariah itu sudah pasti murni syariah. Ya, kalau bank syariah. Kenapa? Karena di dalam bank syariah itu sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Dan Dewan Pengawas Syariah ini harus di bawah otoritasi Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ada sebuah badan struktur organisasi yang dinamakan dengan Dewan Syariah Nasional. Hierarkinya seperti itu. MUI, ada Dewan Syariah Nasional, ada Dewan Pengawas Syariah. Mereka ini bertempat di afiliasi masing-masing. Ada Dewan Pengawas Syariah Perbankan, ada Dewan Pengawas Syariah Asuransi, ada Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit, ada Dewan Pengawas Syariah. Semua sektor ini ada Dewan Pengawas Syariahnya. Kalau seandainya mereka mengeluarkan hukum sesuatu itu tidak sesuai dengan hukum syariah, maka mereka lah yang akan tanggung jawab. Jadi saya ingin menjelaskan kepada masyarakat semuanya bahwasanya kalau pun itu seandainya salah, maka yang akan menanggung dosa itulah Dewan Pengawas Syariahnya. Maka tidak main-main menjadi Dewan Pengawas Syariah itu. Salah satu cara yang paling selamat, ya, kita meng-create lembaga keuangan tersendiri, ya, dan kita
meyakini dan mendesain produk yang memang sesuai dengan syariah, sesuai dengan keyakinan kita dan sesuai dengan panduan yang telah diajarkan. Ini cara yang paling selamat. Kita membina beberapa koperasi kalau untuk koperasi di Lux Mawai ini, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan sustainable, semuanya berjalan dengan smooth istilahnya. Nggak ada yang istilahnya kenapa ya banyak sekali masalahnya. Kalau misalnya di salah satu koperasi saya yang di bawah pengawasnya, yaitu Koperasi Syariah Muhammadiyah, itu NPL-nya 0. Angka kemacetannya itu 0%. Kok bisa? Kenapa? Karena semuanya berdasarkan prinsip syariah. Rekrutmen anggota, ada tausiahnya yang disampaikan, ada hubungannya. Jadi yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana kita meng-create sebuah komunitas. Ini yang paling penting, Mama. Jadi jangan kita mengharap sesuatu yang syariah itu bisa seperti membalik telapak tangan. Ya, ada investor tiba-tiba mau memberikan modal, itu pasti akan terjadi penyelewengan. Kalau tanpa ada peningkatan dan langkah-langkah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Jadi kan orang kebayang nih, oh kok ada tiba-tiba orang yang baik ya, ngasih modal untuk kita, ayo bawa lari sajalah. Tapi kalau seandainya sudah ada pertemuan, proses rekrutmen yang benar, ada siraman rohaninya, ada penjelasannya, mereka juga akan menjadi sebuah tanda tanya. Kalau saya menyelewengkan dana ini adalah dana amanah, maka saya akan mempertanggungjawabkannya hari akhirat. Konsekuensinya apa? 100.000 kalau kita ngambilnya di dunia ini, ya, maka kita akan menanggung beban tersebut di hari akhirat. Cuman tanggungannya bayangkan, Bang. Kalau seandainya itu yang diambil 100.000, maka yang harus digotong itu 7 lapis langit sama 7 lapis bumi. Sekarang aja nggak usah 7 lapis lah, 100 kilo aja udah berat orang bawanya. Coba bayangkan kalau 100.000 itu sampai 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi yang harus dibawa. Maka orang tidak akan pernah berani dan mau untuk mengambil hak orang lain. Pada saat dia menerima amanah modal usaha, maka dia tidak akan pernah menggunakan modal tersebut untuk kawin lagi. Pasti dia akan menggunakan untuk berusaha. Pasti dia akan menggunakan untuk memaksimalkan usahanya. Penyelewengan itu pasti tidak akan terjadi kalau seandainya kita itu benar-benar menerapkan prinsip syariah. Tadi menarik juga masalah waktu ini, yang menyediakan waktu. Ya. Itu saat ini banyak ini khususnya umat muslim daerah kita, mau itu para pengusaha muda yang sedang beranjak, yang banyak nih yang menyediakan waktu juga misalnya sering tidak ada kegiatan muda itu juga nih menghambat untuk bisa dikatakan ya sukses di dunia ini juga, Ustaz. Ya. Jadi satu hal yang memang harus kita perbaiki niat kita pada saat kita melihat generasi muda kita yang tidak bisa, yang belum istilahnya memanfaatkan waktu dengan baik, jangan kita menjadi hakim terhadap mereka. Ini paling banyak hari ini. Ada semacam underestimate, ya. Begitu melihat anak muda misalnya asik sibuk dengan gadget mereka di kafe, apa yang terbayang dalam image orang tua? Apalagi dia baru taubat. Ini memang betul-betul anak ini nggak saleh, ini nggak diurus sama orang tuanya. Ini kan kesempatan setan untuk memasuki ke dalam ruang lingkup kita untuk menjadikan diri kita sebagai malaikat yang menghakimi orang lain. Tapi sekarang begitu kita melihat anak muda yang sedang main game, ya misalnya seperti itu, ayo doakan mereka. Kalau memang kita kenal, nasihati mereka. Ayo gunakan waktu sebaik mungkin. Contoh misalnya, ada beberapa pelatihan yang dilakukan oleh anak-anak muda saleh. Misalnya mereka membuat desain grafis, pelatihan seperti itu. Jadi mereka tidak menghabiskan waktunya untuk main gadget, tapi mereka mendesain. Dan ini sebenarnya langkah yang kreatif. Daripada kita hanya bisa menuduh, menjudge mereka itu dengan kelompok-kelompok yang tidak produktif, kelompok-kelompok yang memang tidak mempunyai inovasi, tidak saleh. Nah sekarang kalau misalnya kita melihat sesuatu generasi yang misalnya seperti itu, ayo tawarkan. Dek, mau ikut nggak pelatihan desain grafis? Jangan ajak salat dulu. Setelah kita berikan kesempatan mereka untuk belajar desain grafis, kasih makan, kasih pelatihan, kasih project, ya kan? Mereka sudah dapat uang, baru di saat itu baru kita masuk. Ayo kita salat yuk. Waktunya salat begitu masuk waktu zuhur misalnya, waktu asar juga seperti itu. Inilah sebenarnya dakwah bil hal. Hari ini mereka tidak menemukan hal-hal seperti itu. Sehingga apa? Waktu mereka itu terlihat sia-sia. Kenapa mereka bisa terlihat sia-sia? Karena kita tidak pernah memaksimalkan waktu mereka. Maka tugas kita hari ini bukan hanya sekedar berbicara di sini di tempat ini,
Tapi ayo bangun kreativitas anak-anak muda ini agar apa waktu mereka itu jauh lebih bermanfaat. Misalnya dalam beberapa kali waktu saya masih di Mesir, kita itu ada mengikuti beberapa perlombaan logo, desain logo. Itu dibayarnya mahal Bang memang. Satu logo kalau seandainya itu dia dari awal sampai dengan akhir, misalnya dia minta logo, suratnya semuanya, stempelnya semuanya itu bisa dibayar dalam satu logo itu $100. Coba bayangkan kalau seandainya kita bisa bekerja itu satu hari misalkan menghasilkan satu sayembara, ya kan? Satu logo ya. Ya, satu logo. Ya kalau seandainya dia sudah idenya sudah cepat, kreatifnya bagus, ya kan? Misalnya bukan berarti seperti ini. Untuk mencarikan ide-ide yang kreatif itu harus bertermenung di dalam toilet, bukan seperti itu, ya. Tapi ini harus dirubah mindsetnya. Bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan ide kreatif? Yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan dia sembahyang, dengan dia salat, dengan dia bermunajat kepada Allah, itu akan nampak ide-idenya. Ini hal yang memang harus kita buat, cara merubah mindset generasi muda kita agar apa? Kita tidak hanya sekedar menyalahkan mereka pada saat mereka tidak bisa menggunakan waktu, tapi mari kita rubah cara pikir mereka agar mereka bisa menjadi generasi yang bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sehingga mereka mengamalkan waktu yang dinamakan dengan economic value time, ya, economic value of time. Ini yang paling penting, bukan time value of money. Time is money, ya. Baik Ustaz, ini yang target dan waktu juga Ya. yang sangat singkat. Kira apa yang bisa kita sampaikan khususnya dengan Economic value time. Ya, hal yang paling terpenting itu adalah pada saat Allah bersumpah dengan demi waktu, maka jadikanlah waktu itu sesuatu yang memang bermanfaat untuk agama Allah dan Rasul. Jadi, orang yang paling rugi itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan waktunya semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul. Maka, mulai hari ini gunakanlah waktu tersebut agar meraih keberkahan dari Allah. Karena pada saat kita maksimalkan waktu untuk kita persembahkan kepada Allah dan Rasul, maka keberkahan itu akan melimpah dari seluruh penjuru langit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.